Jejak Tebet tempo dulu, dari rawa sunyi menjadi dua wilayah bersaudara. Angin pagi berhembus lembut saat Raka menjejakkan kakinya di stasiun Tebet setelah bertahun-tahun meninggalkan wilayah yang membesarkannya. Di hadapannya, keramaian pasar kaget, deru motor, dan hiruk-pikuk warga terlihat begitu berbeda dari ingatan masa kecilnya. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ia tahu satu hal, sejarah Tebet tidak pernah benar-benar diceritakan secara utuh. Sebuah sejarah panjang tentang dua wilayah yang tumbuh beriringan, Tebet Barat dan Tebet Timur. Raka melangkah menuju jalan Tebet Raya. Di setiap sudut jalan, ia membayangkan kembali masa ketika wilayah ini masih berupa rawa dan tanah kosong. Ningrat Belanda menyebutnya, tumpukan air yang menganggur, sementara warga lokal menjulukinya, tanah basah tanpa akhir. Pada tahun 1950-an hingga awal 1960-an, tempat ini lebih dikenal sebagai lahan banjir musiman ketimbang kawasan pemukiman. Di beberapa titik, air bisa menggenang hingga lutut orang dewasa. Ia lalu berhenti di sebuah warung kopi kecil yang bangunannya tampak tua. Di sanalah ia bertemu kembali dengan Pak Hadi Suprapto, seorang pria berusia 70 tahun yang dulu bekerja sebagai mandor pembangunan proyek perumahan Tebet. Wajahnya dipenuhi keriput, namun senyumnya tetap hangat. "Kamu Raka, ya?" katanya sambil tertawa kecil. "Dulu kamu suka main layangan di belakang rumah nenekmu." Pak Hadi mulai bercerita. Ia menuturkan bagaimana Tebet dibangun secara bertahap, dimulai dari proyek penataan tanah besar-besaran pada era 1960-1970-an. Pemerintah kala itu memutuskan Tebet akan dijadikan kawasan pemukiman baru untuk mengurangi kepadatan di pusat Jakarta. Tebet Barat dirancang sebagai kawasan yang lebih organik, tumbuh dari kampung-kampung lama, sementara Tebet Timur dirancang lebih tertata, dengan blok-blok perumahan untuk kelas menengah yang mulai bermunculan. Waktu itu, perbedaan Tebet Barat dan Timur sudah terasa sejak awal, kata Pak Hadi sambil menyeruput kopi. Tebet Barat itu tempat orang lama, tempat keluarga-keluarga yang tinggal turun-temurun. Tebet Timur lebih rapih, lebih modern. Tapi jangan salah, dua-duanya keluarga besar yang sebenarnya lahir dari tanah yang sama. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia sadar bahwa sejarah ini bukan sekadar tentang pembangunan fisik, tapi juga tentang manusia-manusia yang mengisinya. Tentang bagaimana dua wilayah dibangun di atas tanah dengan karakter yang sama, namun berkembang dalam arah berbeda. Sore itu, ia berjalan menyusuri Tebet Barat dalam kampung masa kecilnya. Di sanalah ia bertemu Ningrum, seorang ibu berusia 63 tahun yang telah tinggal di Tebet Timur sejak tahun 1974, namun sering melewati kampung ini karena pekerjaannya sebagai penjahit. Ningrum adalah saksi bisu bagaimana Tebet tumbuh dari tanah berlumpur hingga menjadi pusat urban modern. "Dulu di sini cuma ada rawa, Nak," ucap Ningrum sambil menunjuk ke arah rumah-rumah yang kini berdiri rapat. "Kalau hujan, banjirnya sampai ke pintu rumah. Tapi orang-orang tetap tinggal di sini. Karena mereka percaya tanah ini punya masa depan." Cerita itu menggugah hati Raka. Ia merasa seolah sedang menonton kembali kehidupan masa lampau, ketika warga Tebet harus bertahan dari banjir, kesulitan air bersih, dan kondisi alam yang belum stabil. Namun mereka tetap memilih tinggal, membangun, dan mempertahankan wilayah yang mereka cintai. Suatu saat, Raka melihat keponakannya Alia, remaja 17 tahun yang datang menyusulnya. Alia tumbuh di era modern Tebet, era kafe, taman kota, dan pusat keramaian anak muda. Ia tidak pernah merasakan bagaimana Tebet bertahun-tahun berjuang melawan banjir dan kesunyian. Tak heran ia begitu penasaran dengan perjalanan sejarah yang sedang diteliti pamannya. "Jadi, dulu Tebet itu rawa?" tanya Alia dengan mata berbinar. "Lebih dari itu," jawab Raka. "Tebet adalah kisah perjuangan dua sisi, Barat dan Timur, yang sebenarnya saudara kembar sejak lahir. Di titik inilah narasi dimulai, tentang perjalanan panjang dua wilayah yang lahir dari tanah sama, namun tumbuh dalam cerita berbeda." Dan Raka bertekad untuk menuliskan semuanya. Pertarungan identitas, ketika Tebet Barat dan Tebet Timur mulai berbeda jalan. Langit mendung menaungi Tebet ketika Raka memutuskan melanjutkan penelitiannya ke sisi lain wilayah, Tebet Timur. Di sanalah cerita berbeda mulai terungkap, cerita tentang bagaimana dua wilayah yang dulunya satu hamparan tanah berlumpur perlahan tumbuh menjadi dua identitas yang saling bersinggungan.
Alia mengikuti di belakang, membawa kamera kecil untuk merekam setiap sudut jalan. Baginya, ini seperti menelusuri dua dunia yang hidup berdampingan namun tak selalu sejalan. Mereka memulai perjalanan dari Tebet Timur dalam deretan rumah tua berarsitektur tahun 70-80-an. Tidak seperti Tebet Barat yang masih mempertahankan nuansa kampung dengan gang-gang kecil dan rumah berjarak rapat, Tebet Timur memiliki tata letak yang lebih teratur. Lebih lebar, lebih lega, dan dulu diperuntukkan bagi keluarga pegawai negeri, guru, serta para pendatang kelas menengah yang ingin dekat dengan pusat kota. Raka berhenti di salah satu rumah berpagar besi, tempat di mana Ningrum tinggal sejak ia menikah pada 1974. Ia disambut senyum hangat yang khas, namun di mata Ningrum terdapat kilau nostalgia yang mendalam. "Kalian datang tepat waktu," katanya. "Aku baru saja membuka album lama." Album itu berisi foto-foto hitam putih, rumah-rumah baru di Tebet Timur, jalan yang masih lengang, dan proyek pembangunan besar-besaran. Sambil menatap foto itu, Ningrum mulai bercerita. Setelah Tebet dibuka untuk pemukiman modern, pemerintah mulai membagi wilayah ini menjadi dua, katanya. Barat untuk daerah yang sudah ada penduduknya. Timur untuk warga baru. Sejak itu, perbedaan pelan-pelan muncul. Pada tahun 1970-1980-an, Tebet Timur berkembang lebih cepat. Rumah-rumah permanen, saluran air yang lebih teratur, bahkan fasilitas umum, mulai dari sekolah hingga layanan kesehatan, lebih dulu hadir di sisi timur. Sementara itu, Tebet Barat masih berkutat pada persoalan banjir, tanah longsong kecil, hingga jaringan listrik yang belum stabil. "Dulu warga Tebet Barat suka bilang kami ini orang kota baru," ujar Ningrum sambil tertawa kecil. "Padahal kami juga susah. Tapi memang, bedanya terasa. Orang timur lebih bangga, orang barat lebih keras kepala. Dua karakter itu tumbuh dari kondisi lingkungan masing-masing." Raka mencatat semua penuturan itu di bukunya. Baginya, cerita ini bukan sekadar kisah perbedaan fisik, tetapi konflik identitas perlahan tumbuh di antara dua wilayah ini. Ia kemudian mengajak Alia menyusuri jalan Tebet Raya, batas imajiner namun kuat antara barat dan timur. Di masa lalu, jalan ini lebih dari sekadar penghubung. Ia seperti garis pemisah antara dua cara pandang hidup. Penduduk Tebet Barat, yang terbiasa dengan suasana kampung, sering memandang Tebet Timur sebagai wilayah orang kaya baru. Sementara penduduk Tebet Timur melihat Tebet Barat sebagai wilayah tradisional dan terlalu ramai. Bukan sekadar stereotip, gesekan itu pernah nyata. Ningrum mengingat beberapa peristiwa kecil yang dulu sempat memanas. Misalnya, soal penggunaan lapangan olahraga di dekat Taman Honda. Warga timur ingin lapangan itu dijaga ketertibannya, warga barat ingin tempat itu bebas untuk bermain. Hal-hal kecil seperti ini sering memicu adu suara, bahkan adu argumen yang menyisakan ketegangan. Saat Raka dan Alia berbelok ke arah Taman Honda, suara kendaraan memudar dan digantikan oleh tiupan angin yang membawa aroma pepohonan. Di area inilah dua dunia itu sering bertemu. Anak-anak Tebet Barat berlarian, anak-anak Tebet Timur bermain bola dengan sepatu bagus dan kaos olahraga bersih. Namun perbedaan selalu tampak jelas, gaya bicara, cara bermain, bahkan gengsi. Dulu anak-anak Barat suka manggil anak Timur, anak kompleks, kata Raka pada Alia. Sedangkan anak Timur suka ejek balik, bilang anak Barat itu, anak kampung. Padahal semua sama saja, hanya dua sisi dari masa kecil yang berbeda. Alia tertawa kecil. Bagi generasinya, batas-batas itu hampir tidak terlihat lagi. Sekarang semua orang cuma bilang, anak Tebet, ujarnya. Kita nongkrong di tempat yang sama, makan di tempat yang sama, sekolah di tempat yang sama. Perkataan Alia membuat Raka merenung. Mungkin perbedaan identitas itu hanya kuat pada generasi yang lebih tua, pada masa ketika pembangunan fisik benar-benar membentuk cara hidup. Kini, dengan kafe-kafe dan ruang publik baru, batas itu mulai memudar. Namun bagi Raka sebagai peneliti, kisah masa lalu tetap penting. Tanpa memahami akar perpecahan identitas itu, ia tidak bisa menjelaskan bagaimana kedua wilayah akhirnya bisa kembali bersatu sebagai satu komunitas besar. Di penghujung hari, mereka bertemu kembali dengan Pak Hadi yang sedang duduk santai di dekat stasiun. Dengan suara berat namun penuh nostalgia, ia berkata,
Tebet Barat dan Timur itu ibarat dua anak kembar. Dari kecil selalu bertengkar karena beda sifat. Tapi pada akhirnya, mereka saling jaga. Kalimat itu menutup Hari Raka dengan pemahaman baru. Perbedaan bukanlah batas, melainkan lapisan identitas yang membentuk karakter suatu wilayah. Dan perjalanan untuk memahami pertarungan identitas ini baru saja dimulai. Riuh urbanisasi 70-90-an, munculnya konflik sosial di dua Tebet. Matahari siang menyengat ketika Raka, Alia, dan Ningrum berdiri di tepi Tebet Barat dalam, melihat lalu lalang warga yang seakan tidak pernah berhenti. Kontras antara bangunan tua dan modern menciptakan suasana unik, nostalgia dan perkembangan bergabung menjadi satu. Namun Raka tahu, di balik dinamika itu ada babak penting dalam sejarah Tebet, sebuah masa ketika urbanisasi besar-besaran mengubah wajah seluruh wilayah. Pada akhir 70-an hingga 90-an, Tebet bukan lagi daerah pinggiran, kata Ningrum sambil membuka ingatannya. Orang-orang dari berbagai kota datang ke Jakarta mencari pekerjaan. Banyak yang akhirnya menetap di sini. Urbanisasi itu membawa dua dampak besar, pertumbuhan ekonomi kecil-kecilan dan munculnya persaingan sosial antara warga lama, pendatang, dan dua sisi wilayah yang semakin berbeda karakternya. Raka mencatat hal ini dengan teliti. Pada masa itu, Tebet Barat menjadi magnet utama bagi para pendatang yang membutuhkan tempat tinggal terjangkau. Rumah petak bermunculan, kontrakan tumbuh seperti jamur setelah hujan, dan ganggang semakin sempit. Kehidupan komunal semakin kuat, tetapi kondisi lingkungan menjadi lebih rumit. Banjir tidak lagi sekadar musiman, ia menjadi masalah tahunan yang memaksa warga bekerja sama menanggulangi air dengan karung pasir dan pompa manual. Di sisi lain, Tebet Timur juga mengalami perubahan. Orang Timur itu dulu bangga, ujar Ningrum. Rumah mereka lebih tertata. Tapi urbanisasi membuat semuanya berubah. Banyak rumah besar dijadikan indekos, beberapa di antaranya bahkan dibangun ulang menjadi gedung tingkat. Muncul pula warung-warung baru, klinik kecil, bengkel, dan toko kelontong yang membuat kawasan ini semakin ramai. Namun perubahan itu tidak datang tanpa gesekan. Konflik sosial mulai muncul saat perbedaan gaya hidup warga Tebet Barat dan Tebet Timur semakin nyata. Anak-anak dari dua wilayah sering bersitegang, kata Raka sambil mengenang masa kecilnya. Semuanya dipicu hal kecil, lapangan bola, area bermain, bahkan jalur sepeda. Ningrum mengangguk. Salah satu yang paling saya ingat adalah konflik soal akses air bersih, ujarnya. Dulu, di timur, jaringan air lebih stabil. Di barat, warga sering harus antri. Kadang orang barat datang ke timur untuk meminta air. Ada yang membantu, ada yang marah karena takut persediaan habis. Konflik seperti itu menciptakan benturan emosional. Tidak jarang terjadi adu mulut di jalan, terutama di dekat Jalan Tebet Raya, pusat aktivitas harian. Di masa itu, batas antara barat dan timur terasa seperti dinding sosial yang tak terlihat. Namun, tak semua kisah suram. Banyak pula momen ketika solidaritas mengalahkan perbedaan. Seperti cerita tentang banjir besar tahun 1989 yang melanda hampir seluruh Tebet. Raka masih ingat bagaimana Pak Hadi, yang saat itu masih aktif sebagai mandor pembangunan, memimpin warga dari dua sisi untuk membuat tanggul darurat dari karung pasir. Itu hari yang tak akan saya lupa, kenang Pak Hadi ketika ditemui Raka di sore harinya. Semua orang turun tangan. Anak barat, anak timur, ibu-ibu, bapak-bapak, semua bahu-membahu. Kalau bukan karena gotong royong itu, air bisa mencapai atap rumah. Momen kebersamaan seperti itu menembus sekat sosial yang telah lama terbentuk. Bahkan setelah banjir surut, banyak warga barat dan timur saling berkunjung dan saling mengirim makanan sebagai tanda terima kasih. Namun dinamika perkotaan terus berjalan, membawa tantangan baru. Memasuki awal 1990-an, Tebet mulai dikenal sebagai wilayah strategis. Dekat dengan pusat kota, dekat dengan stasiun, dan memiliki akses berbagai fasilitas umum. Harga tanah meroket, kontrakan meningkat, dan kedai-kedai mulai bermunculan. Kawasan ini mulai hidup sebagai pusat perdagangan kecil. Waktu itulah perubahan besar terjadi, kata Ningrum. Banyak warga lama menjual rumah mereka dan pindah ke pinggiran. Pendatang baru datang dan mengisi ruang yang ditinggalkan.
Raka melihat dengan jelas bagaimana identitas Tebet mengalami retakan, warga lama merasa digeser, pendatang baru membawa budaya berbeda, dan dua sisi wilayah menghadapi gelombang perubahan yang tidak bisa dibendung. Alia yang sedari tadi mendengarkan, bertanya dengan polos, apa waktu itu orang-orang Barat dan Timur saling membenci? Raka tersenyum tipis. Tidak sesederhana itu. Mereka bukan musuh. Mereka hanya berbeda cara hidup. Dan perbedaan itu diperbesar oleh kondisi lingkungan dan tekanan zaman. Pak Hadi menambahkan sambil menepuk bahu Raka, yang penting, nak, Tebet itu selalu bangkit. Ada masalah, ada ribut, tapi akhirnya tetap saling jaga. Kisah urbanisasi itu menandai salah satu babak paling bergejolak dalam sejarah Tebet, masa ketika dua wilayah ini harus beradaptasi cepat, mempertahankan identitas masing-masing, tetapi juga belajar memahami kebutuhan satu sama lain. Dan bagi Raka, kisah-kisah itu semakin memperjelas satu hal, perbedaan bukanlah akhir dari segalanya. Perbedaan adalah proses perjalanan. Anak-anak Tebet hari ini, kisah generasi Alia yang hidup di masa modern. Matahari sore mulai tenggelam ketika Alia duduk di bangku kayu Tebet Eco Park, menunggu Raka dan Ningrum yang masih berbincang dengan beberapa warga senior. Sambil memainkan kameranya, remaja 17 tahun itu memandangi kerumunan anak muda yang berseliweran, ada yang berlari, bermain skateboard, berfoto selfie, dan ada pula yang sekadar duduk menikmati langit jingga. Bagi Alia, inilah Tebet yang ia kenal, kawasan urban modern, penuh energi muda, penuh ruang publik yang menyatukan semua orang tanpa perlu membedakan apakah mereka berasal dari Tebet Barat atau Tebet Timur. Namun ketika Raka menghampiri dan duduk di sebelahnya, ia bertanya, "Paman, apakah tempat ini dulunya pernah jadi rawa juga?" Raka tersenyum. "Bahkan lebih buruk, Alia. Di sini dulu bekas lahan kosong yang sempat tidak terurus. Kadang jadi tempat sampah liar, kadang jadi lapangan tidak resmi." Alia terkejut. Sulit baginya membayangkan bahwa taman indah dengan jembatan ikonik melengkung itu pernah menjadi wilayah tak terawat. Ia memandang ke sekeliling, pohon-pohon yang ditanam rapi, area jogging, ruang bermain anak, dan pengunjung dari berbagai usia. Semua terasa sangat terancang dengan baik, modern, bersih, dan menyatu. Inilah hasil perubahan yang membutuhkan waktu puluhan tahun, lanjut Raka. Generasi kalian menikmati buah dari perjuangan panjang warga Tebet dan pemerintah kota. Namun perubahan fisik hanyalah salah satu bagian dari cerita. Yang lebih menarik bagi Raka adalah perubahan sosial dan karakter generasi Alia, generasi yang tumbuh tanpa beban konflik masa lalu, tanpa stereotip Barat atau Timur, dan tanpa rasa curiga yang dulu mengakar di hati beberapa warga lama. Alia mengajak Raka berjalan menyusuri taman. Mereka melewati kerumunan skater, lalu bergerak menuju area plaza tempat beberapa musisi jalanan memainkan gitar. Alia menunjuk sekelompok remaja yang sedang bercanda. "Itu teman-temanku," katanya. "Ada yang tinggal di timur, ada yang di barat. Kami tidak pernah mikir soal batas wilayah." Raka memperhatikan mereka dengan rasa haru. Anak-anak muda itu tumbuh dalam Tebet yang berbeda, Tebet yang lebih inklusif, lebih terbuka, dan lebih terhubung berkat teknologi dan gaya hidup modern. "Kalau kalian nongkrong, biasanya di mana?" tanya Raka. Alia tertawa. "Ya di mana lagi kalau bukan di Tebet Eco Park atau sepanjang Tebet Raya? Kadang di kafe dekat perempatan, kadang di minimarket sambil jajan mie-cup. Dan semua itu campur, Paman. Anak timur ikut, anak barat juga ikut." Kisah Alia memperlihatkan transformasi yang tidak terjadi dalam sekejap. Perubahan ini lahir dari tumbuhnya toko-toko kecil, restoran keluarga, hingga deretan kafe di Tebet yang menjadikan wilayah ini magnet bagi anak muda. Tidak ada lagi rasa asing ketika anak barat masuk ke wilayah timur, atau sebaliknya. Bahkan sekolah-sekolah di Tebet, baik yang berada di barat maupun di timur, kini banyak diisi oleh murid dari berbagai wilayah. Pergaulan mereka menembus batas-batas lama yang sudah lama dilupakan. Saat mereka berjalan ke arah Tebet Timur dalam, Alia menunjuk sebuah kedai kopi modern. "Dulu di sini cuma warung kecil," kata Mama, ujarnya. "Sekarang jadi tempat favorit influencer dan mahasiswa." Raka mengangguk. Perubahan ekonomi lokal menjadi faktor yang menyatukan warga. Bisnis kuliner,
industri kreatif, dan pusat gaya hidup baru menciptakan ruang-ruang interaksi yang tidak mengenal batas wilayah. Generasimu tidak lagi hidup berdasarkan cerita lama, kata Raka. Kalian bukan generasi perbedaan. Kalian generasi persilangan, generasi adaptasi. Alia menggenggam kamera dan berkata, aku ingin bikin dokumenter tentang Tebet. Tentang bagaimana orang-orang dulu berjuang supaya kami, anak-anak zaman now, bisa hidup senyaman ini. Raka terkejut sekaligus bangga. Ia tidak menyangka bahwa perjalanan mereka selama beberapa hari ini menginspirasi Alia sedalam itu. Kalau begitu, dokumentermu akan melanjutkan buku yang sedang kutulis, kata Raka sambil tersenyum kecil. Mereka kemudian bertemu Pak Hadi, yang sedang duduk santai sambil mengamati anak-anak muda berlatih skateboard. Lihat itu, katanya sambil menunjuk mereka. Dulu orang Barat dan Timur rebutan lapangan bola. Sekarang anak-anak malah rebutan colokan charger buat ngecas HP. Alia tertawa keras, sementara Raka tersenyum hangat. Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa perubahan zaman telah mengubah prioritas dan bentuk kehidupan sosial di Tebet. Di jalan pulang, Raka merenung. Ia sadar bahwa generasi muda seperti Alia adalah kunci rekonsiliasi sejarah Tebet. Mereka tidak lagi melihat batas, tidak lagi mempertahankan identitas terpisah, dan tidak lagi hidup dalam dinamika konflik masa lalu. Generasi ini hidup dalam masa di mana Tebet adalah sebuah kawasan urban yang kini menjadi salah satu titik paling hidup di Jakarta Selatan. Dan dari sanalah benih harapan tumbuh, bahwa persatuan dua wilayah ini bukan sekadar masa depan, tetapi kenyataan yang sudah tercipta. Tebet hari ini dan masa depan, dua wilayah yang kini berjalan bersama. Malam turun perlahan di Tebet ketika Raka, Alia, Ningrum, dan Pak Hadi duduk bersama di sebuah kedai kopi kecil di dekat Tebet Barat Dalam. Lampu-lampu jalan mulai menyala, sementara suara kendaraan mengalir seperti arus sungai yang tak pernah berhenti. Aroma kopi, suara gerinda mesin pembuat espresso, dan percakapan antar pengunjung yang santai menciptakan suasana hangat, seolah tak ada sedikit pun sisa tensi sejarah yang dulu membelah wilayah ini. Raka membuka laptopnya, menatap draft buku yang hampir selesai. Semua cerita ini, rasanya seperti perjalanan panjang, katanya lirih. Dari rawa berlumpur, kampung kecil, dua identitas berbeda, konflik urbanisasi, sampai akhirnya wilayah modern seperti sekarang. Alia mengamati sekeliling kedai, remaja bermain ponsel, pegawai kantor pulang kerja memesan kopi untuk melepas lelah, pasangan muda berbagi cerita di sudut ruangan. Paman, katanya pelan, kalau aku lahir di zaman kamu, apa aku akan merasa perbedaan Barat dan Timur itu nyata? Raka tersenyum dengan mata menerawang. Mungkin iya. Mungkin kamu akan merasakannya seperti tembok tak terlihat. Perbedaan bukan soal jarak, tapi soal cara hidup. Namun lalu ia melanjutkan, tapi kalau aku melihat generasimu sekarang, tembok itu sudah runtuh. Kedai kopi kecil itu menjadi saksi perubahan sosial. Dahulu, wilayah sekitar sini hanya dipenuhi rumah petak, bengkel, dan warung sederhana. Kini, tempat itu menjadi salah satu sudut paling hidup di Tebet, ruang interaksi setara bagi siapa saja tanpa memandang dari mana mereka berasal. Kedai modern ini, dengan segala kesederhanaannya, adalah simbol baru, simbol penyatuan dua wilayah yang dulu berbeda dunia. Pak Hadi tersenyum sambil menghirup kopinya. Dulu orang Barat dan Timur rebutan lahan bermain. Sekarang mereka rebutan wifi, katanya sambil tertawa kecil. Perubahan itu nyata, Nak. Dan saya bersyukur melihatnya. Ningrum yang duduk tenang sejak tadi, mulai bercerita dengan lembut, saya tinggal di sini sejak tahun 70-an. Saya melihat bagaimana Tebet tumbuh, tersandung, bangkit, lalu tumbuh lagi. Dulu saya bangga jadi orang Tebet Timur. Sekarang saya lebih bangga jadi orang Tebet, tanpa embel-embel Timur atau Barat. Ucapan itu menggugah hati Raka. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa sejarah bukan hanya rangkaian peristiwa, tetapi juga cara orang memandang identitasnya. Dan di Tebet, identitas itu telah berubah. Kini warga tak lagi terbelah oleh garis imajiner yang dulu memisahkan wilayah. Mereka dipersatukan oleh ruang publik, mobilitas tinggi, dan kesadaran kolektif bahwa perbedaan masa lalu tak lagi relevan. Setelah keluar dari kedai, mereka berjalan menyusuri Tebet Timur dalam. Lampu-lampu rumah menyala lembut,
Jalan-jalan kecil tampak rapi, dan suara tawa beberapa anak kecil terdengar dari kejauhan. Raka teringat cerita-cerita lama tentang masa ketika wilayah ini adalah perumahan elit kelas menengah dengan status sosial yang berbeda dari warga barat. Namun kini, rumah-rumah itu banyak berubah. Ada yang merenovasi menjadi bangunan modern, ada yang tetap mempertahankan fasad lama, dan ada pula yang disewa untuk kantor kecil. Alia berhenti di depan sebuah mural besar yang menggambarkan wajah dua anak, satu mewakili Tebet Barat, satu mewakili Tebet Timur, yang saling tersenyum. Di antara keduanya tertulis, satu Tebet, satu cerita. Mural itu membuat Raka dan Alia terdiam cukup lama. Kakak-kakak di komunitas seni yang bikin ini, kata Alia. Kata mereka, ini untuk mengingatkan agar generasiku tidak lupa sejarah. Biar kita tahu bahwa perbedaan itu pernah nyata, dan penyatuan itu bukan hadiah, tapi hasil kerja keras banyak orang. Pak Hadi mengangguk setuju. Memang begitu. Kita ini belajar dari masa lalu. Kalau kita tak belajar, kita akan jatuh lagi ke lubang yang sama. Di perjalanan pulang, Raka menyadari bahwa masa depan Tebet kini ada di tangan generasi Alia, generasi yang melihat wilayah ini bukan sebagai dua bagian, melainkan sebagai satu komunitas besar yang hidup dalam arus urban modern. Generasi yang tumbuh dengan ruang terbuka hijau, fasilitas publik yang lebih baik, transportasi terhubung, dan budaya pergaulan yang tidak lagi terkotak-kotak. Dan yang terpenting, generasi yang tidak mewarisi luka lama. Malam semakin larut ketika mereka berpisah di perempatan Tebet Raya, pusat yang dulu dianggap sebagai pemisah, namun kini menjadi titik temu. Raka berjalan pulang dengan langkah mantap, merasa bahwa penelitiannya telah menemukan makna mendalam. Ia tidak hanya mengumpulkan cerita, ia menyatukan ingatan kolektif sebuah komunitas. Di bawah lampu jalan, ia menatap sekeliling dan berkata dalam hati, Tebet bukan lagi dua wilayah. Tebet adalah perjalanan sejarah panjang yang akhirnya bertemu di satu titik, kebersamaan. Dan di sanalah kisah ini menemukan akhir, atau mungkin, awal dari babak baru bagi warga Tebet yang terus menulis sejarah mereka sendiri. Di penghujung kisah panjang ini, kita kembali pada satu kenyataan sederhana. Tebet Barat dan Tebet Timur bukan sekadar dua wilayah yang dipisahkan jalan, melainkan dua ruang hidup yang tumbuh dari akar sejarah yang sama. Ketegangan, perbedaan, konflik kecil, hingga harmoni yang akhirnya tercipta, semuanya membentuk mozaik perjalanan yang menghadirkan wajah Tebet modern seperti yang kita kenal hari ini. Melalui mata tokoh-tokoh kita, Arman si peneliti muda, Hadi Prawira sang sesepuh pemilik ingatan masa lalu, dan Tari si penyimpan cerita keluarga, kita menyaksikan bahwa masa lalu bukan sesuatu yang hilang. Ia terus hidup, bernafas di antara bangunan, jembatan, sungai, serta masyarakat yang menghuninya. Tebet bukan hanya tempat lahirnya peradaban kecil di sudut Jakarta Selatan, tetapi sebuah ruang yang menempa karakter, harapan, dan identitas warganya. Sejarahnya bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang lebih unggul. Sejarahnya adalah bagaimana dua wilayah yang pernah berseberangan kini melangkah berdampingan, membangun masa depan yang lebih kuat, tanpa melupakan dari mana mereka berasal. Dan ketika senja turun pelan di atas Taman Tebet Eco Park, gema masa lalu itu tetap ada. Mengingatkan kita bahwa kota tidak hanya dibangun dari beton dan aspal, namun dari cerita manusia yang tak pernah berhenti mengalir.